keterlibatan Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW dalam dugaan persekongkolan jahat. Fajarullah yang merupakan Ketua RT di Komplek Grand Wisata Bekasi Riverton dan juga Ketua RW di mana Gus Adin Arifin berdomisilir diduga terlibat dalam persekongkolan jahat antara Bahar Smith dan Asad Shahab. Dan Asad Shahab ini merupakan rekan dari Bahar Smith untuk melakukan tindakan kekerasan, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap Gus Adin Arifin. Gus Adin Arifin juga tidak pernah kenal dengan Bahar Smith. Gus Adin Arifin juga tidak mengenal orang-orang yang menggeruduknya di rumah tersebut. Tiba-tiba, Bahar Smith dan gerombolannya berbuat semena-mena, menggedor-gedor pintu, merusak kulkas, merusak AC, merusak lampu, arogan di tanah orang, berlagu, celongak-celongok pecicilan di rumah orang. Padahal kita sebagai tuan rumah itu berhak atas apapun tentang rumah kita. Kita berhak menolak, kita berhak mengusir. Tapi karena Bahar Smith didukung oleh gerombolan-gerombolan asuh bajingan itu, makanya si Bahar Smith dengan leluasa bisa berbuat seenaknya. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Anda tentu bertanya-tanya, netizen, masyarakat luas, dan semua yang mengikuti perkembangan kasus persekusi yang dialami oleh Gus Adin Arifin. Meskipun para terlapor, baik saksi, kemudian yang diduga menjadi otak perencana persekusi tersebut adalah Asad Shahab, sudah dipanggil Polda Metro Jaya, tentu masyarakat bertanya-tanya. Bahkan mungkin ada yang sudah menyimpulkan bahwa skeptis, Bahar Smith nggak mungkin dipanggil. Paling cuman mentok di para saksi terlapor yang dipanggil, yang akhirnya ya berhenti sampai di situ saja. Anda silahkan berkesimpulan. Anda silahkan berskeptis. Anda juga silahkan berpendapat apapun mengenai kasus ini, persekusi yang diderita akibat tindak kekerasan dari gerombolan Bahar Smith, Asad Shahab, dan kawanannya. Anda tentu saja kalau belum mengalami peristiwa ini, tentu saja ya paling juga bisanya mencibir, bisanya juga skeptis, dan bisanya juga berandai-andai yang sesuai dengan branding yang sudah tertanam di otak Anda bahwa Bahar Smith itu kebal hukum. Pastikan seperti itu. Oke, itu tidak masalah. Silahkan Anda bebas dalam berkeyakinan, bebas dalam berargumentasi. Tapi ingat, di muka bumi ini semua orang itu sama di mata hukum. Seperti juga manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas hukum Indonesia bisa dijungkir balikkan dan lain sebagainya, itu tentu saja jangan digebyah-uyah, pasti juga akan seperti itu semuanya. Tergantung siapa yang melaporkan dan siapa yang akan dilaporkan. Dan tergantung effort dari pelapor kepada yang akan dilaporkan. Nah, dalam kasus ini, Gus Adin Arifin tentu saja tidak akan pernah diam, berhenti begitu saja, walaupun banyak rintangan, banyak halangan mengenai apa yang sudah dideritanya. Masa orang tidak kenal dengan Bahar Smith? Gus Adin Arifin juga tidak pernah kenal dengan Bahar Smith. Gus Adin Arifin juga tidak mengenal orang-orang yang menggeruduknya di rumah tersebut. Tiba-tiba
Bahar Smith dan gerombolannya berbuat semena-mena, menggedor-gedor pintu, merusak kulkas, merusak AC, merusak lampu, arogan di tanah orang, berlagu, celongak-celongok pecicilan di rumah orang. Padahal kita sebagai tuan rumah itu berhak atas apapun tentang rumah kita. Kita berhak menolak, kita berhak mengusir. Tapi karena Bahar Demit didukung oleh gerombolan-gerombolan asu bajingan itu, makanya si Bahar Demit dengan leluasa bisa berbuat seenaknya. Sudah dipanggil, Anda sudah tahu. Sekali lagi saya bilang, saksi terlapor yaitu ajudannya Bahar Demit, kemudian terlapor yang diklaim sebagai saudaranya Bahar Demit, si Asad Shahab, sudah terlapor. Nah, sebelum Bahar Demit nyungsep di penjara, ini proses hukum yang harus dilalui adalah beberapa saksi-saksi dari pihak terlapor juga akan dipanggil duluan. Dan sekarang ini muncul sebagai terlapor, yaitu adalah ketua RT dan ketua RW di lingkungan Kloster Riverton, Grand Wisata Kota Bekasi. Keterlibatan ketua RT dan ketua RW. Kok bisa terlibat? Keterlibatan ketua RT, Fajarullah, dan ketua RW dalam dugaan persekongkolan jahat. Fajarullah yang merupakan ketua RT di Komplek Grand Wisata Bekasi Riverton dan juga ketua RW di mana Gus Adin Arifin berdomisilir, diduga terlibat dalam persekongkolan jahat antara Bahar Smith dan Asad Shahab. Dan Asad Shahab ini merupakan rekan dari Bahar Smith untuk melakukan tindakan kekerasan, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap Gus Adin Arifin. Dugaan keterlibatan Fajarullah sebagai ketua RT dan juga ketua RW ini semakin menguat dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang diduga antara RT Fajarullah, ketua RW, dengan Bahar Smith, juga Asad Shahab, yang diduga pula sebagai otak atau aktor dari tindakan persekusi di kediaman Gus Adin Arifin 6 bulan yang lalu, Maret 2024. Alur peristiwa. 1. Inisiasi dan perencanaan. Diduga Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW bersama dengan Bahar Smith dan beberapa pihak lain merencanakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi Gus Adin Arifin. Rencana tersebut melibatkan penyebaran informasi palsu atau hoak, provokasi di media sosial, yang itu juga udah disebar oleh muibin-muibinnya Bahar Demit, serta kemungkinan tindakan kekerasan fisik yang lain. Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW diduga memanfaatkan posisinya sebagai Ketua RT dan juga Ketua RW untuk menggalang dukungan dan mengumpulkan informasi tentang Gus Adin Arifin. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tindakan. Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW diduga berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang tidak benar tentang Gus Adin Arifin melalui berbagai macam platform media sosial. Berikutnya, kedua orang ini, Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW, diduga menjadi penghubung
antara kelompok yang dipimpin dengan Bahar Smith yang di belakangnya ada Asad Shahab, sehingga memudahkan koordinasi dalam melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan. Selain itu, Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW diduga terlibat dalam upaya memprovokasi masyarakat setempat atau lingkungan RT Riverton agar melakukan tindakan kekerasan terhadap Gus Adin Arifin. Yang ketiga, bukti-bukti pendukung. Jejak digital Ketua RT Fajarullah dan Ketua RW yang dibantu oleh beberapa orang ketika menemui Bahar Smith bersama gerombolannya ketika menduduki rumah kediaman Gus Adin Arifin Maret 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT Fajarullah mengumbar narasi-narasi fitnah tentang Gus Adin Arifin di hadapan massa yang dibawa Bahar Smith. Ada yang janggal dalam peristiwa ini. Ketua RT Fajarullah, Ketua RW. Fajarullah sebagai Ketua RT di Kloster Riverton dan juga RW-nya tidak mendudukkan dirinya sebagai Ketua RT atau Ketua RW yang baik. Kan seharusnya melindungi warganya. Gitu loh. Ketika ada orang yang tidak dikenal mencoba memaksa masuk ke lingkungan komplek tersebut. Dan Ketua RT Fajarullah juga RW-nya ini tidak berusaha mengidentifikasi siapa tamu yang berkunjung. Dan tidak juga melakukan konfirmasi kepada Gus Adin Arifin. Malah memprovokasi masyarakat dengan fitnah keji kepada Gus Adin Arifin. Ditambah lagi, tamu yang datang nih berjumlah ratusan. Ini kejanggalannya. Kemudian, bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara RT bernama Fajarullah dan Ketua RW-nya di lingkungan perumahan Grand Wisata Riverton dengan Bahar Smith dan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap Gus Adin Arifin. Bagaimana dampak dan tindakan tersebut? Dampak dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh RT Fajarullah dengan RW-nya bersama dengan kelompok Bahar Smith yang diduga Asad Shahab sebagai dalangnya telah menimbulkan sejumlah dampak yang negatif. Antara lain, yang pertama, kerusakan reputasi Gus Adin Arifin. Nama baik Gus Adin Arifin tercemar akibat tuduhan-tuduhan palsu yang disebarluaskan. Ketidakstabilan keamanan dan ketertiban, tindakan provokasi, dan potensi kekerasan dapat memicu konflik sosial di Kloster Riverton Grand Wisata Bekasi. Dan ini ulahnya atau tindakan yang sembrono yang diduga memang dipimpin oleh Ketua RT Fajarullah dan RW-nya. Berikutnya, polarisasi masyarakat. Isu ini dapat memecah atau memicu di konflik Riverton Grand Wisata Bekasi dan memperkuat polarisasi yang sudah ada. Nah, 3 hal inilah yang akhirnya diderita oleh Gus Adin Arifin hingga saat ini. Nama baiknya tercemar, dapat fitnah. Kalau dibalik, bagaimana ketika Anda menghadapi masalah ini? Apakah juga akan diam saja? Tenang-tenang saja?
bahkan takut. Jangan takut. Bahar Demit ini siapa? Bajingan nih orang emang. Kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat disimpulkan bahwa RT yang bernama Fajarullah dan RW-nya diduga kuat terlibat dalam kasus suatu konspirasi jahat yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi Gus Adin Arifin. Tindakan yang dilakukannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan melalui penasihat hukumnya, Gus Adin Arifin, Ketua RT yang bernama Fajarullah, yang merupakan Ketua Lingkungan di Komplek Grand Wisata Riverton, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya bersama juga Ketua RW-nya. Dan saat ini tinggal menunggu pemanggilan dari Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Ketua RT Fajarullah dan RW-nya akan menjadi terlapor. Kita tunggu saja proses hukumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.